Olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Senyum bahagia bagi kita semua masyarakat Indonesia. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Channel. Setelah video yang saya upload tadi pagi cukup viral ya, saya mencoba melemparkan sebuah pertanyaan, kira-kira yang nonton pertandingan timnas Indonesia tadi malam dari mana saja. Banyak sekali ya, bahkan ada yang dari Hong Kong juga menonton ya. Saking cintanya kita terhadap timnas Indonesia, karena kita melihat bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia yang sudah semakin hari sangat-sangat maju, membuat kita penasaran menunggu kapan timnas itu akan bermain lagi. Dan tadi malam momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Ya, sebuah pertandingan yang tentunya sangat enak dipandang mata. Walaupun mainnya jam 1 malam, kita sangat bersemangat. Bahkan ada sebuah komentator yang mengatakan bahwa saya kecewa bang. Saya pas mau nonton, TV saya lagi rusak. Ya, nonton lewat HP, sementara nonton dia lelet. Cari-cari link juga nggak ada. Ya, itulah sebuah perjuangan. Nah teman-teman, pertandingan timnas Indonesia versus Arab Saudi jam 1 dini hari ya, itu akan menjadi momen yang sangat bersejarah bagi seorang Martin Paes. Bagaimana tidak, Martin Paes mengenakan kostum nomor 1 di timnas Indonesia sebagai penjaga gawang, melakukan satu pelanggaran ya, membuat satu save penalti dan mendapatkan satu kartu kuning. Bagi saya, atau mungkin bagi kita semua, Martin Paes adalah man of the match pada pertandingan dini hari tadi. Kira-kira kalau menurut pengamatan dari teman-teman, siapakah yang layak menjadi man of the match pada pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi? Saya pernah mengatakan bahwa timnas kita datang tanpa beban. Sebaliknya, Arab Saudi akan melakoni laga ini tentu dengan penuh beban, dengan catatan yang sangat mentereng. Bagaimana tidak, Stadion King Abdullah menjadi stadion yang sangat angker bagi lawan-lawannya. Ya, secara statistik, secara sejarah, rekor pertemuan antara timnas Indonesia dengan Arab Saudi boleh dikatakan sangat buruk. Ya, timnas kita tidak pernah menang. Bahkan menurut catatan hanya 1 kali imbang. Artinya kalau melihat dari sejarah, rasa-rasanya sangat sulit bagi timnas kita untuk bisa menahan imbang. Apalagi ini bermain di kandangnya Arab Saudi, Stadion King Abdullah. Yang menjadi sorotan saya kali ini, pada video saya kali ini adalah sosok Martin Paes. Kenapa saya menyoroti satu nama yang saya sebutkan ini teman-teman? Ya, proses Martin Paes hingga menjadi pemain Indonesia, hingga dia bisa ikut bermain melawan Arab Saudi, itu benar-benar luar biasa. Ya, sebenarnya Bapak Erick Thohir ini apa sih yang dia buat ya? Kalau secara aturan seharusnya Martin Paes itu belum bisa bermain melawan Arab Saudi. Ya, karena proses pendaftaran pemain untuk menghadapi Arab Saudi itu sudah ditutup pada tanggal 5 Agustus. Sementara proses sidang di FIFA itu baru dilaksanakan tanggal 15 Agustus. Artinya Martin Paes tidak bisa tampil dong. Ya, kabar baiknya ketika tanggal 18 Agustus FIFA menyetujui ya banding yang dilakukan oleh PSSI. Itu kabar gembira untuk kita semua. Kemudian kita dikejutkan lagi dengan kabar bahwa Martin Paes belum bisa bermain. Tunggu nanti bertemu dengan Australia. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana pada pertandingan semalam gawang timnas Indonesia tidak dijaga oleh Martin Paes.
kita melihat gempuran-gempuran yang datang bertubi-tubi pada babak kedua. Ya, pertandingan antara babak pertama dengan babak kedua sangat berbeda. Pada babak pertama timnas kita sangat mendominasi. Ya, terkesan Martin Paes seperti tidak bekerja, dia hanya tidur di gawang. Namun babak kedua, ya, serangan datang bertubi-tubi dari Arab Saudi dari sisi sayap. Dan bahkan ada satu momen di mana pemain Arab Saudi berhadapan langsung dengan Martin Paes. Di situ saya berpikir, selesai ini. Karena skor saat itu sudah 1-1. Namun lagi-lagi Martin Paes, orang bilang dia ini bukan manusia tapi robot. Ya, bisa jadi. Teman-teman melihat dia blok, menepis. Dia seperti bukan seorang manusia. Ya, hadirnya Martin Paes, dia tunjukkan bahkan teman-teman secara poin ya, secara nilai atau skor itu dia paling tinggi untuk para pemain timnas. Artinya di sini bukan berarti kita merendahkan kualitas dari Hernando Aria. Memang patut kita harus memberikan apresiasi kepada Hernando Ari yang mampu memberikan penyelamatan penting pada pertandingan sebelumnya. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa di round 3 ini tim-tim yang dihadapi itu bukan tim-tim sembarangan. Ya, ada Jepang, ada Australia. Ya, ada Bahrain, ada Cina, dan ada Arab Saudi. Bahkan 3 negara, Jepang, Australia, dan Arab Saudi adalah langganan Piala Dunia. Nah teman-teman, berikut saya akan tampilkan kepada teman-teman bagaimana reaksi dari netizen terkait dengan sosok dari Martin Paes ini. Mari kita menikmati ocehan-ocehan dari netizen Indonesia berikut ini. Kata gue Martin Paes ini bukan orang guys, dia robot asli, gokil parah. Robot. Itu penalti yang nendang pemain Al Hilal, pemain Neymar. Tapi kan dia juga pernah nge-save dengan Messi. Gimana dong? Emang kita butuh Martin Paes guys. Itu kalau bukan Martin Paes ya, semisal Adi Satrio, Hernando maupun Nadeo, kayaknya memang agak sulit ya guys ya, karena ini laga internasional. Misalkan AFF masih bisa, tapi tadi lihat deh serangan Arab itu sangat berbahaya sekali guys, apalagi di menit akhir ya, di babak kedua. Memang skill internasionalnya si Martin Paes dengan pengalaman dia, dengan dia main di Eropa, sekarang di MLS, itu luar biasa ya. Ketenangannya dia, nggak panik, udah one on one juga tetap santai, luar biasa lah pokoknya. Ini mungkin kita ketemu lawan Australia di Indonesia, cuacanya panas juga, nah itu dah tuh, baru dah tuh seru. Itu lebih tebal 15 detik, jangan lupa follow ya guys. Let's go. Gimana tadi Martin Paes, coba komen. Nah kan, apa aku bilang? Indonesia bisa tahan Arab Saudi di kandang Arab. Dan benar, itu pertandingan 1-1. Dan di pertandingan tersebut Martin Paes layak menjadi match of the match karena sudah menghalangi penalti dan banyak peluang lagi yang bisa ditepis oleh Martin Paes. Dan juga perjuangan JIJ sangat luar biasa, sampai kepalanya terbentur dengan pemain Arab. Ini bukan Indonesia yang biasanya, ini DNA Indonesia menghadapi Arab Saudi. Bahkan di babak pertama Arab Saudi itu ketar-ketir banget karena dia kaget kok permainan Indonesia kayak gini ya, sampai passing pun dia bingung. Di luar juga ya. Kalau di babak pertama itu Arab Saudi kagetnya luar biasa. Dan di babak kedua barulah Arab Saudi menggunakan strategi overload di sisi sayap sehingga mereka bisa memanfaatkan beberapa kali kesempatan untuk menyerang Indonesia. Tapi tetap Indonesia nggak bisa dijebol gawangnya di babak kedua, walaupun serangan Arab Saudi bertubi-tubi. Dan teman-teman harus yakin ya, dan bisa kita saksikan kalau Roberto Mancini sebentar lagi akan dipecat. Ya karena mereka mikir Indonesia itu, negara mereka mikir Indonesia itu negara kecil yang nggak bisa main bola gitu. Dan tiba-tiba Arab Saudi kan, mereka mikir Arab Saudi itu menurun. Sebenarnya bukan Arab Saudi yang menurun, tapi Indonesia yang meroket. Oke, dan juga Tom Haye kita lihat kecapean di babak kedua itu udah habis Tom Haye, dan gantinya juga bagus ya, Marcelino cukup oke, sama siapa gantinya lagi lupa aku. Dan
kita soroti juga permainan dari Rizky itu cukup bagus, walaupun ada beberapa kali di babak kedua dia kurang mampu untuk menetralisir lini belakang. Dia lebih memberikan bola itu ke atas, sebaiknya ke samping aja biar nggak ada serangan balik kedua. Tapi Rizky itu memang secara pertandingan internasional dia juga kurang berpengalaman, nggak apa-apa, masih muda, masih oke. Dan tanggal 10 nanti kita akan lihat bagaimana Indonesia mengalahkan Australia. Indonesia, siapa yang bisa menang? Indonesia akan menang lawan Australia. Percaya sama aku, percaya aja, aku udah bikin prediksinya sebelumnya 3 bulan yang lalu. Coba kita scroll ke bawah. Jadi itu adalah prediksiku gimana Indonesia akan mengalahkan Australia di Indonesia nanti. Ya, saya suka dengan orang-orang yang komentar seperti ini. Selalu menanamkan rasa optimisme ya. Tentu pertandingan timnas Indonesia menghadapi Australia akan menjadi sebuah pertandingan yang sangat menegangkan. Teman-teman ingat ketika Bapak Erick Thohir waktu itu mengatakan kita akan balas dendam. Tentunya terkait dengan saat itu Australia bertemu dengan timnas Indonesia U17 ya, asuhan dari Coach Nova. Jadi Bapak Erick Thohir mengatakan tenang saja, nanti akan ada rematch Indonesia melawan Australia di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup C. Tentu kita sudah tidak kesabaran ya, 4 hari lagi tanggal 10 ya, jangan sampai terlewat. Saya mau katakan lewat video saya ini teman-teman, Arab Saudi boleh mempunyai seorang pelatih yang sudah melanglang buana di Eropa. Bahkan Roberto Mancini berasal dari Eropa. Tapi yang dilupakan oleh pelatih Arab Saudi Roberto Mancini bahwa para pemain timnas Indonesia adalah pemain-pemain yang hampir 90% bermain di Eropa. Jadi pilih mana? Satu pelatih yang berasal dari Eropa atau 9 atau 10 pemain yang bermain di Eropa? Tentu kalau saya akan lebih memilih 9 atau 10 pemain yang bermain di Eropa. Karena tidak mungkin satu pelatih dari Eropa dia bisa memimpin pemain-pemain yang hanya bermain di liga-liga lokal. Dan itu sudah dibuktikan dengan kualitas dari timnas Indonesia dini hari tadi saat mereka berhasil menahan imbang Arab Saudi. Saudi Arabia 1, Indonesia 1. Waduh, inikah yang namanya seri rasa menang. Seri rasa menang buat timnas gua. Padahal menurut gua nih masih bisa mendapatkan 3 poin depan, gak apa-apa lah. Udah it's okay. Ini gila, drama banget ini match kali ini. Indonesia nggak disangka, nggak dinyana bisa unggul lebih dulu terhadap Arab Saudi lewat tendangan panjang. Nah, wah, Mangut yang dibelokkan oleh Sandy Walsh, tapi dihitung jadi golnya dari Nar itu. Gila, ini Arab benar-benar grogi, nggak tahu deh awal dia ngeremehin apa gimana. Cuman Indonesia mainnya keren banget sumpah ini. Dan juga ini debutnya Martin Paes. Gila, dia menunjukkan kelasnya pada malam hari ini. Baru mainnya udah ngegocek pemain Arab. Cuman saya mati begitu unggul 1-0 langsung terbang permainan Indonesia dan merubah formasi. Mungkin memang taktiknya Sintayong. Nah inilah dia di menit akhir babak pertama, injury time berhasil disamakan sama Arab melalui gol di flag juga. 1-1. Udah, mulai yakin di babak 2 Indonesia bakalan kalah fisik, dan bener aja ya kan. Terutama pemain-pemain yang naturalisasi, karena dia biasa main di Eropa, iklim-iklim ini beda, ya. Main ke Arab Saudi. Nah itu kagak terbiasa. Dengan pemain yang bermain di Indonesia udah terbiasa dengan iklim di Arab Saudi, cuman ya Sintayong nggak yakin sama skillnya mungkin. Arab sempat dapat penalti di menit akhir. Ini kesalahan dari Martin Paes. Dia juga kesal juga sama si Verdong yang tidak membuka ruang, dan akhirnya penalti. Nah ini dia nih, tapi gue yakin Paes emang rekor penalti sangat-sangat bagus dan bener aja ditepis cuy, gawang kita masih aman. Cuman gue sorotin banget ya ini, kenapa jelek banget ini mainnya. Rizky Ridho berkali-kali diomelin sama si Bang Jai keren banget mainnya. Rizky Ridho panik. Asnawi masuk di babak kedua. Atau mungkin karena dia sudah tidak jadi kapten kali ya. Tiga Nacho, ternyata berkali-kali salah passing, berkali-kali terlambat motong bola. Ya udahlah Asnawi, why with you? Mungkin demam kali ya, karena ini adalah kualifikasi Piala Dunia. Dan juga pemain Indonesia yang bermain di Inggris ini, Lino, kenapa mainnya linu banget, bikin hati gue tuh linu banget liatnya. Berkali-kali salah ini passing. Ini pemain berasal dari Bejawa ya,
daerah saya. jogging berkali-kali. Marcelino Aduh, mendingan Egi ini, Egi lumayan Nusa main Tenggara babak kedua. Timur. Cuman demi akhir dia dapat bola, ya sayang banget malah ngasihnya ke pemain Arab. Udahlah 1-1 tapi tetap ini adalah rasa menang menurut gua. Menurut kalian gimana? Bangga nggak sama timnas pada malam hari ini? Dengan hasil ini Indonesia mendapatkan 1 poin, lumayan ya. Kira-kira mana nih yang kemarin headernya Sinteyong? Mana? Siapa aja? Ayo komen mana yang kemarin buat hashtag stay out itu mana yang bilang ini tega nggak Hernando Ari itu dicadangkan? Mana coba nongol di sini ya teman-teman. Terkait dengan penampilan impresif yang ditunjukkan oleh Martin Paes dini hari tadi, saya jadi berpikir begini ya, mungkin Martin Paes itu sengaja melakukan pelanggaran karena dia melihat kok tidak ada tendangan shot on target yang dilakukan oleh pemain Arab ya. Ya, karena pemikiran seperti itu yang membuat Martin Paes sengaja membuat pelanggaran ya. Dia mencoba tes pemain Arab ini, kira-kira tendangan seperti apa sih? Gila timnas kita Senggol dong. Oke guys, jadi hasil pertandingan antara timnas kita melawan Arab Saudi berakhir dengan skor 1-1. Jadi semua gol tercipta pada babak pertama, dan gol timnas tercipta oleh Ragnar Oretmangun pada menit ke-19, dan gol balasan dari Arab Saudi pada menit perpanjangan waktu di babak pertama. Jadi dengan hasil pertandingan pada hari ini, timnas kita mendapatkan 3 poin di kandang Arab Saudi. 1 poin bang. Gila Babang Paes pada debutnya cakep bener mainnya. Gini ya rasanya punya kiper kelas dunia. Dan buat seluruh pemain timnas pada hari ini, gila mainnya, top banget dah. Penyelamatan luar biasa dari Martin Paes benar-benar membawa sebuah sejarah baru yang mana selama ini Indonesia selalu kalah di tangan Arab Saudi. Apalagi di Skor kandang. 1-1 ini adalah modal awal untuk Indonesia melakoni laga berikutnya melawan Australia yang mana sudah digilas oleh Bahrain. Suaraku bentar dari tadi bengok-bengok, teriak-teriak, apalagi pas gol woi sak kenceng-kencengnya. Terus jujur kaosku ini, bajuku ini udah berhari-hari nggak tak cuci, memang rencananya nggak tak cuci. Kenapa bang? Untuk persiapan malam ini. Mantap, Dan mantap. alhamdulillah tidak sia-sia Indonesia membangun sepak bola yang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Erick Thohir. Kembali lagi di sliding tackle-nya Jaruri. Pertandingan udah selesai antara Arab Saudi melawan Indonesia dengan skor akhir 1-1. Dengan demikian Indonesia sudah mengantongi 1 poin untuk poin laga berikutnya. Makin yakin Rek, makin semangat mendukung timnas kesayangan kita Indonesia. Buat yang lain-lain yang lagi nyir tentang komposisi yang diracik oleh Sintayong, silahkan kalian bersakit hati. Tidak usah Selamat pakai menikmati sakit bahagia hati sekalipun. Wis ta, bonggola ya wis. Kalau kita melihat semua permainan, saya kira perbedaan permainan di babak pertama dan babak kedua sangat jomplang tim nasional Indonesia. Tapi tetap bangga dengan perjuangan mereka. Ketika Bangga, Profesor Tom garuda Hai di dadaku. dikeluarkan, digantikan, maka permainan sudah berubah lagi. Karena kita tahu permainan Tom Hai ini memang gak terlalu Timnas banyak menang gerak. salah Beberapa sumber kali pun budaya. penyelamatan dilakukan meskipun Baru. dia berada di posisi gelandang, tapi sesekali dia juga bisa menjadi sebuah benteng pertahanan yang kokoh. Beberapa kali penyelamatan juga dilakukan oleh Profesor Tom Hai. Overall pertandingan saya kira sangat luar biasa. Pada babak pertama kemungkinan besar memang Indonesia ini masih benar-benar meraba-raba permainan dari Arab Saudi. Tapi kita tahu, kita sudah menonton bersama bahwa semua para pemain Indonesia benar-benar mampu menerapkan strategi taktikal yang diberikan oleh Coach Sintayong. Dari sisi pertahanan pun sangat kokoh luar biasa sebelum ada pergantian-pergantian. Saya kira untuk pertandingan kali ini memang pemain ini tenaganya terkuras habis karena mereka semua mayoritas terbiasa bermain di Pak. cuaca yang sangat dingin dan taulah di Arab Saudi panasnya kayak gimana. Tapi penampilan luar biasa diberikan oleh Haji Boda.
Orang Mangun. Gol Orang pertama yang Mangun. diciptakan oleh Sandy Walsh itu adalah sebuah pergerakan permainan taktikal luar biasa yang Sampai diciptakan backnya oleh jatuh pemain-pemain doang. Indonesia. Oke lah, gol memang dicetak oleh Sandy Walsh, tapi itu tendangan dari Ragnar Uratmaun yang memang ya nyenggol pupune Sandy Walsh. Tapi nggak apa-apa, siapapun yang mencetak gol, saya kira Intinya gol. permainan kolektif malam ini sangat-sangat diberikan oleh pemain-pemain Indonesia ini luar biasa sekali. Jadi untuk berikutnya saya kira Sintayong akan selalu berpikir untuk komposisi ketika para pemain ini menjadi pemain second line-nya Sintayong ini harus benar-benar seimbang dengan para pemain-pemain inti yang diturunkan Betul. malam hari ini. Rafael Strijk saya kira juga bagus meskipun dia mulai agak berkurang staminanya, ya memang panas banget, tapi overall memang Rafael Strijk ini bener-bener striker yang suka mengacak-acak pertahanan lawan. Calvin Strike Verdong pegang bola saja di saya kira permainannya juga luar biasa. 2-3 Yang kita sayangkan mungkin Ferrari baru masuk, dia sudah mendapatkan kartu kuning karena dia sudah terbiasa permainan sepak bola Indonesia. Kalau kita melihat Liga Indonesia, ketika Ferrari ini melakukan tackling yang akhirnya mendapatkan kartu kuning, saya kira untuk di Liga Indonesia dia nggak dapat kartu, cuma dapat peringatan. Tapi ingat, ini adalah pertandingan internasional, Piala Dunia, dulur. Jadi harus lebih hati-hati untuk narik-narik baju pun jangan sampai benar-benar kelihatan. Untung aja tadi nggak kelihatan wasit, coba kelihatan wasit. Habis. Bisa langsung tuh tadi peluang yang luar biasa. Martin Paes benar-benar beberapa kali penyelamakan dilakukan oleh pas. Martin Paes. Yang paling krusial adalah tendangan penalti dari Arab Saudi yang bisa ditepis oleh Martin Paes. Ketenangannya ketika main yang menendang bola dari Arab ini mulai melakukan pergerakan, Martin Paes masih tenang membaca pergerakan si penendang bola ini. Jadi dia nggak tergesa-gesa untuk melakukan lompatan. Akhirnya bisa dibaca oleh Martin Paes. Saya kira malam ini semua rakyat Indonesia lagi melekan begadang, nggak tahu besok pagi kerja apa lagi. Nanti saya juga kerja masuk jam Ini juga masih mengantuk. 7. Aduh, gimana ini nanti kan. Tapi nggak apa-apa, yang penting malam ini puas, kita bisa mencuri poin di kandang Arab Saudi. Untuk pertandingan berikutnya saya kira melawan Australia, kalau lihat performance saat melawan Bahrain, Indonesia pun juga akan mampu untuk meraih poin maksimal. Bisa. Apalagi ini nanti akan dilaksanakan di kandang Garuda di Stadion GBK. Saya kira ini nanti akan memerah membara dan bisa sebagai pemantik motivasi para pemain agar lebih seneng wis, pokoknya malam ini seneng Seneng lah. nggak apa-apa, nggak kerja gini ngantuk nggak masalah. Oke, salam sehat, salam waras Indonesia. Salam sehat, salam waras Indonesia. Yah, Martin Paes memang benar-benar pas, main pas, Martin pas. 3M, mewah, mahal, dan Martin Paes. Itulah Martin Paes yang selalu pas menempati posisinya sehingga membuat lawan jadi kacau, jadi sulit untuk menjebol gawangnya Martin Paes. Sabar mas, sabar. Santai aja. Santai aja. Martin Paes, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Martin Paes, tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Satu pelanggaran, satu set, satu kartu kuning. Dan nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Paes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Martin Paes tidak terkecoh dengan pergerakan dari pemain Arab ya saat berjalan dan berhenti kemudian melakukan eksekusi penalti. Jadi dia tidak terkecoh, teman-teman.
Jadi gini ya guys, punya kiper jago. Kok kira blunder, ternyata tes ilmu. Buset, let's go Martin Paes anjir. Ya Martin Paes tadi debut ya pas lawan Arab. Wah, performanya luar biasa banget. Gua kira tadi dia blunder, ternyata tes ilmu anjing. Pelan-pelan Manuel Paes, buset dah. Ratingnya 7,9. Walaupun ini tadi MVP-nya pemain Arab, tapi versi gua gitu ya. Martin Paes MVP-nya anjir. MVP-nya Martin Paes yang berkali-kali dia save anjir. Lu bayangin gitu ya, usia dia 26, mewah anjir. Bayang usia 26 aja gacor banget, udah tinggi, jago penalti, beda sama Onana. Itu, Cok. Apa namanya? Udah banyak gaya, blunder mulu. Mendingan Martin Paes anjir, beruntung banget King Indo dapetin kiper spek Manuel Paes anjir. Tapi jujur sih ini, wah gue nontonin King Indo, gue salting sendiri anjir nontonin kiper segacor ini anjing. Oh jadi kayak gini ya guys, saya punya timnas jago guys. Ini yang dinamakan definisi 4M coy ya. Oh, ada lagi definisi 4M. Mahal, mewah, manja. Martin Paes. Tiga dia 4M, sapunya tadi 3 ya. Manuel Paes nih bos, kiper terbaik seluruh dunia coy ya. Hebat. Let's go Martin Paes anjir. Cuaca panas menjadi komentar dari Calvin Verdong setelah melakukan debutnya bersama dengan timnas Indonesia di pertandingan lawan Filipina. Padahal mainnya itu 7:30 itu pun dia masih bilang panas. Apalagi main jam 4 kemarin, bisa merah itu muka. Jadi pemain Eropa itu kalau udah panas banget itu mukanya merah biasanya. Buntung kemarin malam itu pun katanya dia selalu berkeringat. Ya selalu berkeringat ketika bermain, jadi dia memang kelihatan kemarin menit 60-70 ya udah diganti. Kram juga karena melakukan sliding tackle untuk melakukan block. Dan ya which is kalau menurut gue memang make sense sekali. Yang namanya pemain baru bergabung dengan timnas harus beradaptasi, terutama soal cuaca karena beda banget di sini dengan di Eropa. Sehingga ya untuk debut sih Calvin Verdong sudah benar-benar membuktikan dia nggak butuh banyak adaptasi soal permainan ya. Kalau soal cuaca tadi ya butuh, tapi soal permainan dia langsung tune in kok. Dia langsung bisa benar-benar berkombinasi dengan beberapa pemain. Dia bisa langsung masuk ke dalam permainan dan dia menunjukkan kualitas lewat passingnya, lewat bagaimana keputusan dia, akurasi long ball dan sebagainya, crossingnya dan sebagainya. Oke, jadi ini masalah waktu. Mungkin nanti dia butuh beberapa kali kesini ya, untuk lebih sering bisa beradaptasi dengan cuaca kita. Ya, segitu dulu. Inilah ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menahan Timnas Arab Saudi 1-1. Timnas Indonesia secara luar biasa menahan tuan rumah Arab Saudi. Hasil imbang ini membuat Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 6,88 poin di ranking FIFA. Tambahan ini membuat koleksi angka skuad Garuda berubah menjadi 1.115,61 poin. Alhasil, Timnas Indonesia naik 3 peringkat, tepatnya dari posisi 134 ke 131 dunia, melewati Malaysia, Gambia, dan Rwanda. Satu hal yang pasti, Timnas Indonesia membuka kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lewat cara yang brilian. Skuad Garuda sama sekali tidak panik meski harus tandang ke markas lawan yang notabene salah satu negara langganan Piala Dunia. Apa kalian tega lihat Hernando dicadangin? Apa kalian tega lihat Hernando di bangku cadangan? Kalau kipernya kayak gini mah gak apa-apa dah, tega-tega aja dah. Ya, tega-tega aja. Tega-tega aja. Ya teman-teman, itu tadi adalah komentar-komentar netizen Indonesia terkait dengan penampilan yang sangat gemilang yang ditunjukkan oleh Martin Paes yang benar-benar pas menjaga gawang, pas menempati posisi, ya, pas memblok penalti. Jadi memang namain orang benar-benar pas ya. Tidak salah keluarganya ini memberikan dia nama Martin Paes alias mainnya rapi dan pas. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya karena ini adalah kabar gembira dan mari kita buat tetangga semakin panas melihat gacornya timnas Indonesia.